pikiran kok dibilang batin. Ya iya kan, mata batin kan adanya di sini, di otak kecil, bukan di sini. Ya, Saya ingin bertanya tentang weton. lagi paling kon lagi kliwon ada 5 weton. Yang mana mau ditanya? Wage. Wage dari kebiasaannya saja dulu ya. Orang wage itu biasanya ngantukan orangnya, mudah ngantuk, cepat ngantuk. Tapi orang wage itu dia punya sisi positif, yaitu pintar nyimpan uang. Orangnya disiplin, pekerja keras. Cuman kalau misalnya punya keinginan, semestinya orang wage itu dikurangi tidur. Maksudnya kalau biasa tidurnya jam 8 malam, ya paling tidak ditahan, nanti jam 11 jam 12 baru tidur. Supaya apa? Supaya cepat terwujud apa yang diinginkan. Ini bukan tahayul, tapi ini memang pembawaan lahir. Itu untuk orang wage. Jadi kalau orang wage itu kalau misalnya mempunyai hajat atau keinginan, ya syaratnya cuma itu saja. Nggak perlu neko-neko, nggak perlu aneh-aneh, nggak perlu ritual-ritual yang ribet begitu, nggak perlu. Jadi simpel saja sudah. Simpel saja. Yang penting dia kuat nahan ngantuknya, ya pasti berhasil apa yang dia inginkan itu. Itu kalau orang wage seperti itu. Kalau kliwon? Nah, kalau kliwon beda lagi. Kalau orang kliwon itu orangnya lapar mata. Artinya kapan dia lihat cemilan, terutama cemilan itu, dia selalu pengen. Jadi bisa dikatakan misalnya di meja di ruang tamu itu ada cemilan gitu. Kapan dia lewat mau keluar, nanti tangannya ambil dulu, ngemil dulu. Nanti masuk rumah, ambil lagi, ngemil lagi. Dia begitu terus. Sebenarnya kuat puasa orangnya. Ya cuman itu pembawaannya dari lahir seperti itu. Itu kebiasaan-kebiasaannya sesuai wetonnya itu orang. Nah, dia juga kalau misalnya punya keinginan, punya hajat, ya dia harus rajin-rajin puasa. Kalau orang kliwon seperti itu. Jadi beda wetonnya orang itu beda juga syaratnya. Karena apa? Karena beda kebiasaannya. Karena itu pembawaan dari lahir. Jadi bagi orang yang lahir kliwon, ya kalau punya keinginan ya dia harus rajin berpuasa. Syaratnya? Iya, syaratnya Pantangannya. itu. Kalau pantangannya umum hampir sama sebenarnya. Nggak boleh iri, nggak boleh, pokoknya yang seperti itulah, hampir sama kalau larangan. Cuman yang penting ya syaratnya itu tadi yang harus dia lakukan. Itu kalau untuk orang kliwon. Nah, bagaimana dengan legi, Mas? Nah, kalau legi ini agak beda dia, agak ekstrim, karena pantangannya itu agak berat dia. Kalau orang legi itu kebalikannya orang wage, orangnya kuat begadang, suka tidak tidur kalau malam. Terus orang legi itu kalau punya keinginan atau punya hajat, maka syaratnya itu dia harus ada 3 syaratnya.
Dan syarat ini yang tidak boleh dilakukan malah, atau bisa dikatakan pantangan. Karena orang legi itu rata-rata orangnya tidak sabaran, suka mengeluh, terus nggak mau mengalah. Jadi ketika orang legi itu punya keinginan atau punya hajat, punya cita-cita lah, maka dia harus lawan ini yang tiga. Jadi dia harus sabar, dia harus mau mengalah. Nah, terus yang satu, dia harus pandai bersyukur. Karena orangnya pada dasarnya pembawaan dari lahir itu tidak sabaran, selalu tergesa-gesa. Kedua, suka mengeluh atau menggerutu. Nah, yang ketiga ini dia orang tidak mau mengalah. Ada berapa wetong itu? Ada 5. Ada 5. Baru berapa itu yang dijelaskan? Tadi Pon, Wage, tadi Wage, Kliwon sama Legi. Jadi masih ada 2, Pon sama Paing. Nah, ini yang 2 ini juga beda juga dengan yang tadi, dengan yang 3 tadi. Yang 2 ini Pon sama Paing ini juga berbeda. Nah, kalau Pon itu orangnya pembersih, suka dengan kebersihan. Ini syaratnya gampang, dia kalau punya keinginan dia harus selalu jaga kebersihannya. Nah, kalau mandi dia harus basahi rambutnya. Kalau punya keinginan seperti itu. Nah, misalnya dia punya usaha jualan apa, usaha lah, walaupun itu di tempat yang kurang strategis, artinya seperti di gang buntu atau lorong buntu, misalnya dia jual makanan atau apa, kapan dia selalu jaga kebersihan badannya, dirinya, itu pasti laris jualannya. Tapi kapan dia, nah ini termasuk pantangannya, dia harus, atau bisa dikatakan dia tidak boleh jorok. Artinya seperti dia mau melakukan aktivitas, dia cuma dandan tapi tidak mandi gitu. Walaupun dia tidak, artinya biarpun pakai parfum, badannya wangi, tapi ya tetap saja nanti beda. Artinya kalau sebelumnya dia jualan tapi dia menjaga kebersihan badannya, mandi, nah nanti pembelinya yang datang juga banyak. Tapi ketika dia tidak menjaga kebersihan badannya, walaupun dia wangi ataupun rapi, tapi ketika dia tidak mandi, ya pasti beda yang datang jumlahnya, pembelinya. Lalu dengan itu bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. dipraktekkan. Kalau misalnya ada orang kelahiran yang saya sebut tadi, misalnya ya percaya boleh, tidak percaya boleh, kan gampang. Kalau tidak percaya tinggal dipraktekkan saja, terbukti tidak, kan begitu. Nah, sekarang Paing. Nah, kalau Paing ini agak keras juga, karena Paing itu bisa dikatakan dia itu selalu didekatkan dengan, atau selalu didekati ya, walaupun dia tidak mau mendekat sebenarnya, tapi dia yang selalu didekati dengan maksiat. Maksiat itu bermacam-macam, jadi bukan cuman kayak main perempuan, minum, bukan cuma itu saja, maksiat itu banyak. Contohnya sudah seperti kebanyakan ya, rata-rata itu seperti memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya, itu juga tergolong maksiat itu.
pikiran kok dibilang batin. Ya iya kan, mata batin kan adanya di sini, di otak kecil, bukan di sini. Itu orang paling. Dan dia juga kalau misalnya punya keinginan, punya hajat, maka dia harus jauhi maksiat. Cukup itu saja dulu, tidak usah ritual-ritual aneh-aneh.